Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Each movement is not created equal. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Maksudnya adalah setiap gerakan tidak diciptakan sama. Jadi masing-masing gerakan memiliki tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Nah, salah satu gerakan yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, yaitu adalah gerakan dalam hal melatih pengencangan otot rangka. Makanya ada satu istilah yang mengatakan salah satu one of the ultimate movement adalah resistance training. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan membahas tentang 7 prinsip latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban. Bisa dengan menggunakan tubuh sendiri, bisa dengan menggunakan alat bantu. Ya, berikut ini adalah berbagai prinsipnya yang mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Sekali lagi teman-teman sekalian, nomor 1. Jadi bukan berapa berat beban yang kita angkat, bukan berapa kali beban yang kita lakukan pengulangan atau repetisinya, tapi lebih kepada seberapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, di sini sebenarnya saya hanya ingin mau menyampaikan adalah, loh Mas Ade, bukannya kalau berat itu justru semakin berat nanti semakin lebih baik? Bukankah kalau repetisi itu bisa kita atur? Betul, saya pahami hal tersebut. Cuma saya mau bilang sama teman-teman sekalian, maksudnya di sini ini hanya lebih kepada mindsetnya kita dulu aja teman-teman sekalian. Jadi apa alasan saya untuk melatih pengencangan otot rangka saya? Tujuannya kan sekali lagi nomor 1. Otot itu sekali lagi otot dan otak. Ya, kalau teman-teman tahu adalah ini, kalau if we don't use it, we lose it ya. Kalau kita gunakan maka kita akan kehilangan. Dan ketika kehilangan otot, otot dan otak hidupnya dari signal ya. Dan signal 90% lebih itu berasal dari gerakan. Nah, makanya gerakan salah satu yang memberikan signal terbesar itu adalah latihan beban. Nah, makanya kenapa saya di sini membahas untuk teman-teman untuk mendapatkan signal terhadap tulang, terhadap otot, terhadap otak. Maka oleh sebab itu, makanya kenapa waktu kita melakukan aktivitas gerakan tersebut, nah dalam hal ini latihan beban itu, kita make sure bahwa gerakan tersebut itu benar-benar kita bisa rasakan. Maksudnya itu, bukan sekedar menjalankan assignment atau tugas, memindahkan beban dari titik A menuju destinasi B misalnya. Tapi lebih kepada kita benar-benar coba untuk bisa merasakan stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Karena apa? Karena ini yang akan berhubungan dengan signal nanti yang akan diberikan kepada si tulang kita, kepada si otak kita dan sebagainya. Ya, maksudnya itu di nomor 1. Di nomor 2, nah makanya kenapa bentuk gerakannya itu adalah harus yang baik. Form is the key. Kenapa? Karena bentuk gerakan akan mengoptimalkan yang namanya manfaat dan meminimalkan yang namanya resiko. Nah, makanya kenapa gerakannya mesti baik teman-teman sekalian. Kalau gerakannya nanti salah, maka pada saat itulah makanya kenapa orang bisa jadi cedera gitu ya. Jadi oleh sebab itu bentuk gerakannya tepat. Makanya menguasai gerakan untuk masing-masing jenis latihan itu penting untuk supaya teman-teman bisa merasakan stres, merasakan otot yang diterima, stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, ini masuk lagi ke dalam yang namanya nomor 3, yaitu adalah yang disebut yang namanya mind muscle connection gitu. Jadi kita benar-benar tuh ngerasain, kerasa gak ya bebannya ya? Oh iya benar ya, kerasa ya. Pada saat kita shoulder press, kita kerasa gak bebannya? Benar gak kerasa di bahu bagian depan? Oh iya benar. Benar gak kerasa di bicepnya? Oh iya benar. Oh tapi forearmnya juga kerasa ya di sini. Oh iya, mungkin karena tangan kita pada saat turun kita mencoba untuk memberikan kesempatan kepada si forearm untuk berpartisipasi. Coba kalau seandainya tangan saya lepas sedikit gini, kira-kira apa yang terjadi ya? Oh, ternyata yang kerja malah lebih banyak bicep daripada forearm. Apapun juga nggak ada masalah, tapi yang penting teman-teman pahami gerakan tersebut. Make sure gerakan tersebut akan mendekatkan kita kepada manfaat dan menjauhkan kita kepada resiko. Ya, nah jadi ini yang nomor 2. Dan nomor 3 tadi adalah asosiasi. Itu apa yang ada di kepala kita yang saya sering cerita. Contoh misalnya pada saat push up. Gimana caranya untuk membuat supaya stres di otot
dada kita, otot bahu kita, otot lengan kita untuk supaya lebih optimal. Nah, makanya kenapa membayangkan instead of bukannya kita mendorong badan kita ke atas seperti dari katanya push up, tapi lebih kepada membayangkan pada saat gerakan mendorong ke atas itu, kita membayangkan sedang menekan lantai ke bawah. Nah, pada saat itu stres yang diterima oleh otot menjadi lebih besar, terutama keterlibatan daripada si tricepnya tersebut juga ya. Nah, jadi apapun juga siasatnya, strateginya silahkan teman-teman lakukan, tapi intinya alasan nomor 1, 2, 3 ini dia saling terkait semuanya ya. Jadi kita paham saya mau memberikan stres yang optimal kepada otot saya, maka gerakannya harus tepat. Makanya apa yang saya pikirkan dalam pada saat saya melakukan gerakan itu harus sesuai dengan keinginan saya untuk memberikan stres kepada otot kita. Paham ya? Jadi 3 ini satu kesatuan nih teman-teman sekalian. Termasuk sama yang terakhir, yaitu yang nomor 4, yaitu ada yang disebut dengan namanya tempo. Tempo hubungannya dengan namanya time under tension. Artinya, seberapa lama sih tekanan bisa dirasakan oleh otot kita pada saat kita melakukan aktivitas gerakan itu. Semakin tekanannya semakin lebih lama, biasanya semakin lebih baik, tapi terlalu lama juga nggak baik. Nah, makanya kenapa ada istilahnya yang namanya positif. Ini yang disebutnya namanya gerakan namanya concentric. Negatif disebut gerakannya namanya eccentric atau eccentric. Concentric, eccentric. Contoh misalnya, kalau seandainya saya bicep curl seperti ini. Gerakan positifnya pada saat bagian terberat, yaitu pada saat naik. Nah, itu namanya concentric pada saat dimana otot memendek. Nah, sedangkan gerakan pada saat saya turun, ini namanya gerakan negatif, yaitu adalah gerakannya pada saat dimana otot memanjang, atau yang disebut namanya eccentric atau eccentric. Nah, teman-teman kita lihat, nah kalau yang di tengah-tengah sini, ini adalah peak kontraksi, adalah pada saat di puncak gerakan. Lalu kita turun lagi. Nah, gerakan ini kalau bisa teman-teman gerakannya terkontrol. Nah, biasanya untuk positif, karena kita mau berfokus kepada tipe 2A, tipe 2B, maka kita biasanya sedikit agak lebih cepat gerakannya, kurang lebih sekitar 1 detik. Nah, berhenti di puncak gerakan kira-kira 1 detik. Nah, pada saat turun bisa 2-3 detik. Jadi positif, tahan puncak gerakan, turun 1, 2. Tahan di puncak gerakan, turun 1, 2. Tahan di puncak gerakan, turun 1, 2. Saat kita squat, 1, 1, 2. Tahan di puncak gerakan, turun 1, 2. Nah, teman-teman ini pada saat 1 ditambah 1 ditambah 2 atau 3 sama dengan kurang lebih 4-5 detik per rep, per 1 repetisi. Nah, jadi kalau kita lakukan misalnya 10 repetisinya, nah saya masuk ke sini misalnya, antara 6 sampai 12. Nah, anggap aja kita bilang 10. Nah, berarti kalau 10 repetisinya berarti membutuhkan waktu kurang lebih 40 sampai 50 detik per setnya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi set adalah kumpulan daripada repetisi. Atau repetisi disebut dengan namanya pengulangan. Paham ya teman-teman di sini ya? Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi time under tension untuk 1 reps itu misalnya sekitar 4. Nah, berarti waktunya menjadi lebih panjang dibandingkan dengan 1 rep cuma 1 atau 2. Contohnya misalnya. Ya, pas ngangkat 1 detik, angkat 1 detik, angkat 1 detik, otomatis cuma 1. Berarti time under tensionnya cuma 1 detik. Tapi kalau ngangkat 1, tahan puncak gerakan, turun 1, 2, time under tensionnya jadi 4 detik. Pertanyaan saya sama teman-teman, kalau seandainya saya lakukan yang 1 detik sama yang 4 detik, effort usahanya lebih berat yang mana, Des? Yang 4 detik kan? Iya. Jadi artinya apa? Lebih lama. Nah, makanya time under tensionnya menjadi lebih lama. Bagus nggak sebenarnya? Bagus. Oh, apa mau saya bikin lebih lama lagi? Ya mungkin bukan ide baik juga kalau terlalu lama. Tapi kira-kira kurang lebih kira-kira di sekitar itu ya teman-teman untuk 1 repsnya. Ya.
lanjut lagi. Kalau seandainya misalnya ada yang bilang boleh gak saya lebih lama lagi, sebenarnya untuk satu siasat nggak ada masalah. Cuma kalau lama, intinya sekali lagi kita cuma mau make sure kalau kita lakukannya cuma mungkin 3-4 repetisi dengan durasi yang lebih lama dari per satu repetisi bisa lebih dari 5 detik ya boleh aja, tapi overall total biasanya teman-teman sekali lagi semuanya kita selesai satu set di bawah 1 menit. Sekali lagi selesai satu set di bawah 1 menit. Makanya kenapa disebut dengan namanya anaerobik ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Dan nomor 7 yaitu adalah lebih kepada jenisnya apa yang kita lakukan sesuai dengan body part kita. Nah, ya, untuk jenisnya sesuai dengan body part kita, masing-masing body part biasanya bisa kurang lebih setnya bisa di kisaran mungkin 1-3 set. Jenisnya kurang lebih kira-kira sekitar mungkin per satu reps. Jadi kalau saya bilang di sini 6-12 reps. Yang nomor 5. 1-3 setsnya. Yang nomor 6. Jenisnya 2-3 jenis per body part. Nah, nanti teman-teman tinggal bisa belajar soal program latihannya untuk sekali latihan, apakah dengan pendekatan misalnya 1 minggu ya misalnya ya. Misalnya anggap aja yang paling populer nih kalau teman-teman tahu ya. 1, 2, 3, 4 ini biasanya 1 minggu 4 kali latihannya ya. Misalnya nih contoh aja ya. Teman-teman nanti bisa lihat di video saya tentang program latihan. Secara umum saya cuma mau mengingatkan aja, reminder ya buat teman-teman. Misalnya teman-teman mau melakukan ini yang paling populer yang disebut dengan namanya bro split. Saya juga baru tahu ada namanya seperti ini sekarang ya. Tapi kurang lebih, jadi di sini yang gede adalah chest. Makanya chest adalah orang bilang sebagai international Monday itu International Chest Day gitu. Jadi selalu di hari Senin selalu pasti biasanya chest. Chest biasanya ditemaninya sama arms. Armsnya bisa push, itu tricep, bisa pull, itu bicep. Teman-teman silakan boleh pilih aja di sini. Mau chest sama tricep atau chest sama bicep. Nah, lalu yang kedua adalah back. Back pun sama, ini idem. Jadi nanti kalau seandainya tricepnya sama chest, berarti bicepnya sama back gitu ya. Kalau back sama bicep berarti akhirnya menjadi apa? Menjadi pull. Kalau chest sama tricep akhirnya menjadi push. Bisa gak kalau seandainya saya push dan pull? Berarti chest dan bicep. Boleh nggak apa-apa. Bisa gak saya back, pull and push sama tricep? Boleh aja. Teman-teman silakan variasikan. Di sini shoulder plus traps, dan di sini baru legs. Nah, nanti untuk hari-hari ini masing-masing silahkan lakukan jenis latihannya kira-kira untuk chestnya berapa, misalnya 3 jenis. Ini misalnya armnya 3 jenis. Atau mungkin ini bisa jadi 4 jenis juga boleh. Ya, ini 2 jenis misalnya, 2-3 jenis misalnya. Ini sama juga 3-4 jenis. Ini mungkin 2 jenis. 2-3 jenis. Shoulder dan traps. Trapsnya mungkin cuma 1 jenis atau 2 jenis. Shouldernya bisa 3-4 jenis, bahkan bisa sampai 5 kalau shoulder ya, silahkan. Nah, kalau legs, langsung legs aja karena legs terbagi atas quads, bisa hamstring, dan bisa calves. Jadi calvesnya bisa 1 atau 2, hamstringnya 1 atau 2, quadsnya bisa 3 jenis.
Nah, jadi total semua bisa kurang lebih hampir per satu sesi itu bisa kurang lebih sekitar 3 tambah 1 tambah 1 kira-kira 5 jenis, 5 set, sampai kurang lebih 9 set per sesi untuk 2 otot. Ini contoh aja kalau seandainya teman-teman melakukan ini. Kalau seandainya total body workout, teman-teman bisa lakukan apa? Hari 1 push, hari 2 legs, hari 3 pull. Jadi kalau pull itu artinya apa aja? Artinya pull, artinya back, biceps, dan traps. Kalau push, chest, triceps, chest, ya triceps, dan shoulder. Legs, semua ya. Abs, plus abs, semua. Plus abs, plus abs. Ini juga sama, terakhirnya tutup abs, tutup abs, tutup abs. Ini juga tutup abs. 4 abs, ini abs, ini abs, ini juga tutup abs. Dan sebagainya. Atau teman-teman mau melakukan yang namanya ada juga selain 1, 2, 3 ini, teman-teman bisa kadang-kadang ada yang juga seperti yang umum, mungkin banyak juga beginners maupun juga kadang-kadang manula, yaitu latihannya itu adalah biasanya kadang-kadang udah total body. Jadi based on chest, back, legs, arms, sama delts atau shoulders ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Masing-masing satu jenis aja. Berarti ini press. Nah, jadi bisa bench press, bisa chest press, bisa incline press, decline press, dan sebagainya. Back di sini bisa pull dan rows. Jadi di sini cuma 2 aja, misalnya lat pull down atau ini cable rows. Plus misalnya deadlifts. Atau memutuskan untuk hanya mau deadlift saja. Atau hanya cuma mau pull down aja. Silahkan aja untuk satu jenis ini. Legs biasanya leg press atau squats. Arms misalnya curls, bicep curls atau push down, tricep. Delt biasanya mau lateral, cuma lateral berarti 3, tapi kalau biasanya normal adalah biasanya shoulder press. Nah, jadi pilih di sini kurang lebih 1 jenis latihan, maksimal 2. 1 jenis latihan maksimal 2. Karena ini udah ada bicep. Ini di sini udah ada tricep. Leg 1 jenis latihan. Back 1 atau 2 jenis latihan. Chest 1 jenis latihan. Jadi teman-teman lihat di sini. 1 tambah 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih totalnya kira-kira ada sekitar itu, masing-masing bisa 2 sampai 3 set. Jadi untuk per satu sesi latihan, hitungannya kalau teman-teman tahu ya, bisa di kisaran kalau seandainya misalnya kira-kira ini total body workout ya. Kalau teman-teman ini agak spesial sendiri ya. Kalau kita pilih cuma satu-satu aja berarti kan itu kan 5 jenis. Nah, 5 jenis berarti kalau kali 3 set berarti total semua 15 set. Nah, biasanya per sesi itu kadang-kadang
orang berkisaran antara 10 sampai 20 set. Nah, jadi bisa nambah, bisa ini. Teman-teman silahkan variasi lagi. Terakhir, saya balik lagi ke dalam hal prinsip latihan. Sekali lagi teman-teman, ada istilah yang mengatakan ada yang namanya, yang disebut dengan yang namanya repetition in reserve. Ini nanti saya akan bikin videonya sendiri ya. Dan yang satu lagi yang disebut dengan yang namanya rating of perceived exertion. Nah, ini sebenarnya hanya sebuah terminologi yang dipakai, mungkin kebanyakan sebenarnya dipakai oleh dunia powerlifting gitu ya. Jadi repetition in reserve ini dia menggunakan 10-1 ini hanya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita latihannya terlalu nyantai banget, masih bisa 10 kali lagi tapi kita udah berhenti, itu berarti nilainya tuh 10, itu berarti nilainya tuh rendah sekali. Nah, jadi di ultimate-nya tentunya adalah dekat ke 1, yaitu adalah hanya cuma kuat ngangkat, udah sampai terakhirnya, ya kalau disuruh ngangkat lagi ya cuma kuatnya cuma sekali gitu. Nah, sedangkan yang disebut dengan namanya rating of perceived exertion, ini kebalikannya sebenarnya daripada repetition in reserve, yaitu adalah dengan kita membuat scale 1-10. Jadi artinya kalau kita bilang kualitas kita itu optimal ngangkatnya, itu berarti nilainya 10. Kalau kualitas kita sedang ngangkatnya, kita bilang nilainya 7. Kalau misalnya Desi latihan beban, gimana menurut Desi kualitas gerakannya Desi yang Desi lakukan? Oh iya, saya kurang lebih 7 lah nilainya. Ada orang yang bilang 7, oh tapi kalau menurut saya Desi nilainya malah 5. Oh enggak, sebagian orang yang dibilang, oh enggak nilainya malah 8 dan sebagainya. Ini makanya kenapa sifatnya subjektif. Makanya kenapa dengan menggabungkan antara skill yang namanya repetition, si perceived exertion ini, RPA ini dengan RIR, dengan menggabungkan, maka di sini kita akan bisa ketemu. Jadi kalau nilainya 1 RIR-nya, berarti nilainya 10 di 9 di RPE-nya. Kalau nilainya 2 di sini, berarti 8 di sini. Nilainya 3 di sini, berarti 7 di sini. Nilainya dan selanjutnya ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi alasan kenapa ada prinsip 2 ini hanya lebih kepada sebenarnya mengajak kita tuh untuk bilang bahwa latihan jangan sekedar cuma asal latihan udah selesai, tapi make sure ada loh salah satu indikator, yaitu adalah indikator RIR dan RPE yang bisa kita adopsi, kita jadikan sebagai sebuah indikator untuk bisa tahu bahwa kualitas angkatan kita itu sudah optimal atau enggak. Maksudnya itu aja sih sebenarnya. Tapi sekali lagi, di powerlifting dan bodybuilding agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena bagi powerlifting nilai 10 itu adalah ya one rep max itu tadi gitu ya. Tapi kalau bodybuilding nilai 10 justru adalah ketika istilahnya ngangkatnya masih bisa beberapa kali gitu ya, masih 6-12, tapi ototnya bisa merasakan keoptimalan. Jadi keoptimalannya lebih kepada di apa yang dirasakan oleh otot, sedangkan powerlifting lebih kepada apa yang diangkat gitu ya, karena memang indikator daripada kesuksesan atau keberhasilan di powerlifting dan di bodybuilding adalah 2 hal yang berbeda. Tapi nggak ada salahnya menurut saya 2 hal ini menjadi satu catatan bagi kita untuk bisa mengetahui kualitas angkatan kita. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi soal ini dengan saya bikinin tabel sehingga teman-teman bisa lebih paham. Secara umum kurang lebih itu. Mohon maaf agak sedikit teknis hari ini, tapi saya rasa ini satu hal yang sangat perlu kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengoptimalkan signal ya yang dikirim sehingga jadi otomatis otot dan otak adalah 2 the most kalau istilahnya organ yang paling boros di badan kita gitu ya. Dengan kita punya keborosan organ, CC yang lebih gede, CC yang lebih besar, makanya kenapa metabolismenya kita jadi lebih optimal. Makanya kenapa secara akhirnya nanti kalau kita berbicara fleksibilitas secara metabolisme, secara kualitas kesehatan kita juga akan lebih optimal dengan strategi kita mengadopsi latihan beban sebagai salah satu kunci
syarat kita untuk bisa punya hidup yang sehat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.